Ajeng merupakan salah satu kesenian tradisional asli Indonesia yang tepatnya berada di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kesenian Ajeng ini memiliki fungsi dasar yaitu sebagai musik penyambutan bagi tamu-tamu besar. Ajeng juga termasuk kesenian yang tergolong tua. Diharapkan kesenian Ajeng ini dapat lebih dikenal dan tetap menunjukkan eksistensinya. Salah satu grup kesenian Ajeng yang masih bertahan saat ini yaitu Sanggar Sinar Pusaka Abah Tarim Karawang yang berlokasi di Kafe Bambu Duri, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Kesenian Ajeng saat ini mengalami perkembangan. Salah satu contohnya pada segi pertunjukan. Dahulu, Ajeng hanya menyajikan musik instrumental, namun seiring berjalannya waktu, ada penambahan unsur vokal untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kesenian Ajeng. Ajeng itu apa dan sejarahnya kenapa bisa ada sampai sekarang, Pak? Seni Ajeng sendiri kalau untuk sejarah berdiri seni Ajeng itu sampai saya juga kan dari anak sekarang ya, cuman nggak tahu tahun berapa tepatnya. Cuman kalau menurut sejarah kakek saya itu, saya udah generasi ketujuh, mungkin sekitar zaman Belanda lah udah ada gitu ya. Apakah kebudayaan Ajeng ini budaya asli dari Karawang dan siapa penciptanya? Kalau untuk keaslian banyak sini Ajeng sebenarnya banyak di Karawang dulu. Cuman yang sekarang masih eksis itu yang ada di Kampung Bambu Duri, Kelurahan Karangpawitan, Karawang ya. Banyak di Karawang, cuman sudah hampir udah pada punah semua, nggak ada yang nerusin. Nah, untuk sejarah pencipta ya, kalau untuk di sini ya pasti leluhur kakek saya, terutama Mbah Ican yang mempelopori seni Ajeng di Karawang. Banyak banget di daerah manapun banyak yang namanya seni Ajeng. Di Jakarta saya pernah nemuin yang di Depok, Gongsi Bolong, terus di Bekasi, terus di Sukabumi, di mana lagi banyak ya. Cuman mereka juga nggak mengakui bahwa itu tuh kebudayaan asli daerah mereka. Tetap dia mengakui bahwa seni Ajeng itu kebudayaan asli daerah Karawang. Sudah dari tahun berapa Bapak mulai mendalami budaya Ajeng ini hingga menjadi profesi Bapak? Dan sudah berapa lama Bapak menjalaninya hingga menjadi bisa dibilang tuh legend gitulah, legend. Kalau dibilang mendalami kesenian ini udah dari semenjak saya kecil. Sejak saya kecil diajak oleh orang tua saya gitu kan. Dari yang nggak bisa sampai sekarang bisa ngangkat lagi kesenian ini untuk eksis di masyarakat. Walaupun banyak sekarang anak muda yang udah lupa sama budayanya sendiri seperti itu. Kalau untuk yang legend sih belum ya, karena banyak sekali sesepuh-sesepuh yang masih ada dari zaman kakek saya yang saksi hidup sejarah seni Ajeng tuh perjuangannya dari
pahit manisnya tuh masih ada. Jadi kalau di Legend sih masih ada, soalnya ada Nayaga saya juga masih ada gitu kan. Mungkin nanti bisa tanyakin aja ke mereka. Apakah ajang ini masih dipergunakan secara aktif untuk sekarang ini? Lalu di saat seperti apa pagelaran ajang ini tuh digelar gitu? Kalau untuk sekarang masih aktif ya, terutama di acara pernikahan ya. Kalau pernikahan itu pasti yang hitanan, pernikahan, terus kayak kemarin kita pernah pas pawai hari PGRI tahun kemarin, terus kita pawai hajat bumi gitu kan, terus penyambutan tamu itu kita pernah sering pembukaan Candi Jiwa di Batu Jaya kita pernah. Terus ya banyak sih, pas kita festival 17-an di Gedung Sate pernah gitu. Jadi sebenarnya mesin anjing bisa digunakan di momen apa saja, penyambutan tamu, penyambutan besan, arak-arakan pengantin, terus hari-hari yang misalkan hari-hari yang sakral juga bisa digunakan. Sampai sekarang masih aktif lah. Bagaimana perkembangan daripada musik ajang di Karawang ini, mulai dari awal Bapakmu memulai sampai dengan saat ini? Untuk perkembangan sendiri ya kita lebih ke, karena kan seni ajeng ini tidak memiliki seorang vokal ya, jadi tidak mulai penyanyi gitu. Kalau itu penyanyi atau sinden gitu, jadi maka kita akalin kalau kita ikutin zaman sekarang ya kita bawa sinden gitu kan. Terus tapi tetap kita dalam penyajian tetap musik aslinya itu ya tetap kita bawa, kita lestarikan supaya kita tuh nggak menghilangkan ciri khas keaslian seni ajeng itu sendiri gitu. Terus yang misalkan dari kuda ya, kita kan sering pakai, kalau ngarak-ngarak pakai kuda. Nah kuda sendiri tuh kan kalau dulu tuh kuda yang biasa, kalau sekarang kita ada kemajuan ya kita pakai kuda renggong. Jadi setiap kita pagelaran itu kita arak-arakan ya kudanya itu ya udah bisa joget-joget gitu kan. Kalau dulu kan kuda biasa itu seperti biasalah. Terus dulu juga kita kan belum mengenal sound system. Nah jadi kita arak-arakan tuh lebih ke polos aja, nggak pernah pakai sound system. Kalau sekarang lebih ke ya udah ada sound system, udah apa gitu, mengikuti zaman lah. Karena kalau kita nggak mengikuti zaman ya kita bakal tertinggal. Udah kesenian kita udah kesenian paling tua, terus kita nggak mengikuti zaman, jadi ya makin tertinggal, makin punah. Apakah ada warisan turun-menurun dari adanya budaya ini? Banyak sih, karena warisannya itu bukan warisan budaya gitu kan. Warisan budaya yang menurut saya nggak ternilai gitu, terutama yang dari dari alatnya sendiri. Alat sendiri itu beda sama yang lain gitu. Kalau seni ajeng itu kan perbedaannya alatnya tuh beda sama yang lain. Kalau dari segi musik, dari segi alat tuh beda sama yang lain gitu. Kita ada bende, kalau di yang lain kan nggak ada gitu kan. Terus kita lebih ke vokal itu trompet. Di lain ada trompet, cuman trompet itu beda sama yang lain gitu.